Sekarang kalau kita lihat ya, dari aset kelas yang lain, kalau kita lihat yang seperti biasanya di endorse ya sama influencer lokal, Ya. seperti reksadana, peer-to-peer yang sudah meledak semua, obligasi, itu makin lama makin terbukti bro, omongan gue bahwa itu adalah instrumen orang bodoh. Karena returnnya jauh sekali ya dengan Bitcoin. Hanya orang bodoh yang beli 3 instrumen tadi ya. Karena kalau kalian punya sedikit akal sehat, kalian paham bahwa jumlah uang yang beredar di dunia itu banyak sekali ya teman-teman. Ya. Dan mereka tidak akan pernah untuk stop cetak uang gitu. Jadi kalau aset yang dibeli itu apa selain Bitcoin? Apakah Bitcoin doang? Enggak. Hard aset gue sebut. Ya. Aset keras. Contohnya seperti apa? Properti. Ya. Setuju. Itu aset keras. Tempat yang ada fisiknya itu aset keras. Emas itu aset keras. Ya, lukisan. Lukisan itu aset keras. Jam tangan itu aset keras. Mobil langka itu aset keras. Ya. Jadi banyak formatnya aset tuh. Ada banyak teman-teman. Memang nggak cuma Bitcoin. Kita bukan nggak cuma push Bitcoin di sini. Kalau lu emang maunya beli properti boleh, tapi returnnya cuman sepertiga. Dan nggak semua orang juga bisa punya aksesnya untuk beli kan? Mahal. Iya. Gua ngomongnya di sini properti yang bagus ya teman-teman ya. Nggak Bukan rumah- kos-kosan ya. Bukan rumah KPR ya? Bukan rumah KPR juga ya Karena teman-teman kita ya. lunasin lu KPR. Iya. Jadi properti yang bagus Iya. itu mahal sekali teman-teman. Properti yang prime gue bilangnya, prime property. Misalnya lu punya tanah beachfront ya kan di Canggu, atau lu punya cliffside tanah di Uluwatu ya kan. Lu punya misalnya ribuan are gitu. Nah itu bisa jadi sesuatu yang menarik. Tapi kalau lu ngomong properti yang udah di ujung-ujung gitu, itu nggak bakal kemana-mana teman-teman harganya. Market value-nya nol dan nggak akan ada yang mau beli. Jadi properti itu aksesnya sulit gitu. Jadi buat yang ngajarin misalnya, oh main properti itu begini, bangun kos, ya itu dia aja gitu, bukan gua. Karena gua nggak mau bro, kalau bangun properti bangun kos. Yang gua mau bangun tuh misalnya biohacking village, ya kan. Sesuatu yang ada added value-nya gitu. Tapi ya basically returnnya kalah lah sama Bitcoin. Kalau gua posisinya di mana semua yang di luar Bitcoin itu mainan gitu, kayak jam tangan gitu. Gua nggak terlalu serius, mau harganya naik, turun, juga balik, gua nggak peduli. Ya. Tapi yang gue pasti harganya itu menang dari fiat bro. Ya. Even jam tangan lo menang lo dari fiat. Benar. Ya kan?